Bapak Ibu Jemaat GBI Grand Tuparev, apa kabar? Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan dan dalam keadaan sehat. Baik Bapak Ibu yang ada di dalam rumah, kita tetap sama-sama untuk beribadah pada awal bulan ini. Mari Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu untuk bersatu dalam doa. Mari kita siapkan hati kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesehatan yang masih boleh kami rasakan. Hingga pada pagi hari ini kami masih boleh berkumpul di rumah kami masing-masing untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, kiranya berkati ibadah kami pada pagi hari ini. Walaupun kami tidak berada di tempat yang sama, tapi kami punya kerinduan yang sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati setiap kami Tuhan, pribadi lepas pribadi kami. Sucikan, kuduskan, dan layakkan kami Bapa, sehingga kami boleh merasakan hadirat-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu, kita akan siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari untuk hambanya saya undang untuk maju ke depan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita satukan hati kita dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih. Kembali kami mengucap syukur kepadamu, di mana pagi hari ini kembali Engkau mau berbicara kepada kami, Engkau mau berfirman kepada kami, dan kami juga mau mempersiapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Dan kami membuka hati kami juga, agar Roh Kuduslah yang menaruh benih firman itu di dalam hati kami. Sehingga benih ini akan jatuh di tanah hati kami yang subur. Akan bertumbuh, berakar dan berbuah 30, 60 dan 100 kali lipat. Bapa, pakai hamba-Mu ini. Kuduskan hamba-Mu ini dengan kuasa darah Tuhan Yesus yang kudus. Sehingga hamba boleh layak menjadi alat-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu ya Bapa. Berfirmanlah kepada kami Bapa, kami siap untuk mendengarnya. Urapi kami semua Bapa dengan urapan daripada Roh Kudus. Terlebih hamba-Mu ini Bapa, biar Engkau urapi hamba-Mu ini. Lidah bibir hamba ini Engkau urapi, Kau kuduskan. Biar hikmat firman Kau taruh di dalam hati lidah bibir hamba-Mu ini. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita masih tetap membaca dan mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai ke 6. Dan saat ini kita masuk di ayat yang keempat. Tapi sebelum saya membacakan ayat keempat, saya akan baca keseluruhan dalam satu perikop dari Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, biar aku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, sekali ini kita akan baca dari ayat yang keempat. Ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudara, dalam ayat yang keempat ini kembali Daud menceritakan tentang pengalaman imannya dan pemeliharaan Allah dalam hidupnya. Jadi ayat keempat ini punya dua hal. Ada dua hal yang Daud mau ceritakan. Yaitu yang pertama pengalaman imannya, yaitu di ayat 4 bagian A. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Lalu bagian B-nya, 4B-nya yaitu pemeliharaan Allah yang Daud alami. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Pemeliharaan Allah dan dalam bentuk kelimpahan maupun dalam bentuk penderitaan. Di dalam pemeliharaan itu tetap ada padang rumput yang segar. Tetap ada air yang tenang yang Allah sediakan bagi saudara dan saya. Jadi walaupun dalam kehidupan saudara dan saya mengalami pemeliharaan Allah dalam bentuk mungkin pelimpahan atau dalam bentuk penderitaan, percayalah, tetap di dalamnya ada padang rumput yang segar. Ada air yang tenang yang Allah tetap sediakan bagi saudara dan saya. Saudara, saya akan memulai dari ayat yang keempat bagian A. Dikatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman ini gambaran bagaimana Daud diperhadapkan dengan situasi yang sangat sulit dan tidak ada kepastian dan antara hidup dan mati. Dan Daud harus menghadapi
Dan tidak mungkin dia menghindar. Sehingga Daud memberikan satu pandangan atau gambaran. Dia katakan lembah kekelaman. Artinya Daud di sini betul-betul diperhadapkan dengan sesuatu yang tidak mungkin dia bisa hindarkan. Dia harus hadapi itu. Dia harus alami itu. Dan dia tidak bisa menghindar. Dalam keadaan seperti itu, yang Daud lakukan apa? Dia katakan selanjutnya, aku tidak takut bahaya. Aku tidak takut bahaya. Ini pernyataan Daud. Ini perkataan iman. Yang Daud ungkapkan, yang Daud sampaikan, yang Daud ceritakan. Di saat dia diperhadapkan dengan maut. Di saat dia diperhadapkan dengan sesuatu masalah yang begitu besar. Di saat dia diperhadapkan dengan sesuatu yang tidak bisa dia hindarkan dalam hidupnya. Sebagai manusia, saya percaya Daud mengalami ketakutan. Itu sesuatu yang wajar. Dia mengalami kekhawatiran, sesuatu yang wajar. Sebab dia diperhadapkan dengan situasi yang sangat sulit. Yang tidak mungkin dia bisa hindari. Tapi Daud berkata di ayat selanjutnya apa? Aku tidak takut bahaya. Aku tidak takut bahaya. Nah, saudara yang kasih, ini kalimat yang luar biasa sekali, saudara. Daud katakan, aku tidak takut bahaya. Nah, andai kata, saudara dan saya mengalami seperti yang Daud alami. Kita diperhadapkan dengan sesuatu yang sulit. Yang sepertinya tidak ada jalan keluar. Yang sepertinya kita menemui jalan buntu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tentu sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, saya percaya saudara pasti berdoa. Saudara pasti berseru kepada Tuhan. Lalu setelah saudara berdoa, setelah saudara berseru kepada Tuhan, setelah saudara lakukan doa-doa itu, apakah saudara merasa tenang? Apakah saudara merasa damai sejahtera? Apakah saudara merasa sukacita? Karena pada saat saudara berdoa dalam keadaan pergumulan yang berat, diperhadapkan dengan hal yang sulit sekali yang tidak mungkin ada jalan keluar. Apakah langsung doa saudara dijawab Tuhan? Pertanyaan saya, bagaimana kalau Tuhan belum menjawab doa saudara? Bagaimana Tuhan tetap diam ketika kita berseru kepada Tuhan? Sebagaimana Daud mengalami hal itu. Dia diperhadapkan dengan situasi yang sulit dan dia tidak mungkin bisa menghindar, bahkan mengancam nyawanya sendiri, saudara, mengancam keselamatan sendiri. Kita tahu dia dalam kejaran Saul yang begitu luar biasa. Dia menjadi buronan Saul dan ribuan tentara Saul memburu Daud. Dan Daud dikejar kemanapun dia pergi. Targetnya Daud harus dibunuh. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini situasi yang sulit yang Daud alami. Dia tidak bisa menghindar. Dia berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain. Dalam kurun waktu yang begitu lama yang Daud alami ancaman Saul. Raja Daud, raja daripada Israel. Yang betul-betul sangat berambisi untuk membunuh Daud. Tapi firman Tuhan katakan selanjutnya, Daud katakan apa? Aku tidak takut bahaya. Ini sesuatu yang sepertinya aneh kalau kita baca kalimat ini, saudara. Kenapa saya katakan aneh, saudara? Daud dalam keadaan situasi yang betul-betul menjadi buronan. Gerak-gerik dia itu dipantau sekali, saudara. Sekali dia ketahuan langsung dia dibunuh. Nyawanya betul-betul terancam. Tapi dia masih berkata, aku tidak takut bahaya. Tadi saya katakan, saudara, ketika kita menghadapi pergumulan yang begitu berat, masalah yang begitu berat, yang mungkin sepertinya tidak ada jalan keluar lagi. Dan kita pasti berdoa. Saudara pasti berdoa.
Lalu ketika kita berdoa, saudara, Tuhan belum menjawab doa kita. Sepertinya Tuhan berdiam diri. Sepertinya Tuhan tidak mendengar doa kita dan seruan kita. Padahal kita berdoa dengan iman. Kita berdoa dengan hati yang percaya. Dan kita berharap agar Tuhan segera menolong kita, memberikan jalan keluar yang bagi kita. Tapi faktanya, doa kita sepertinya belum dijawab Tuhan. Lalu apa yang harus saudara dan saya lakukan kalau kita mengalami seperti itu? Apakah kita bisa berkata, aku tidak takut bahaya? Apakah kita bisa berkata, aku tidak takut dengan masalahku? Aku tidak takut dengan pergumulanku? Bisakah saudara dan saya berkata seperti itu? Sebagaimana Daud juga berkata, aku tidak takut bahaya. Padahal ketika dia berkata seperti itu, dia dalam kondisi yang sangat berbahaya. Dia dalam kondisi yang sangat sulit. Dia tidak bisa menghindar dari keadaan yang sangat sulit itu. Dia diperhadapkan antara mati dan hidup. Nah, sudah yang kasih dalam Tuhan. Disinilah hal yang harus menjadi pegangan atau menjadi sesuatu langkah saudara dan saya. Di mana kita harus tahu dan kita harus memeriksa diri kita. Apakah kita betul ketika kita menghadapi pergumulan atau masalah yang sangat sulit yang mungkin tidak ada jalan keluar sepertinya. Apakah betul saat itu kita sedang berjalan dengan firman Tuhan? Orang yang berjalan dengan firman Tuhan, artinya dia berjalan bersama Kristus. Orang yang berjalan dengan firman Tuhan, artinya dia berjalan dengan iman. Di dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman itu pelita bagi kakiku, terang bagi hidupku, bagi jalan hidupku. Nah saudara, pertanyaannya, apakah kita berjalan dengan firman-Nya? Kalau kita berkata seperti Daud, aku tidak takut bahaya, berarti kita berjalan dengan firman-Nya. Berarti kita berjalan dengan iman. Dan kalau kita berjalan dengan firman-Nya, kita berjalan dengan iman. Sekalipun di depan kita ada mara bahaya yang tidak bisa kita hindari, seharusnya saudara dan saya tidak menjadi takut, tidak menjadi khawatir. Sebab apa? Sebab pemeliharaan Allah, walaupun dalam bentuk penderitaan yang saudara dan saya alami, percayalah, hidup kita dalam kendali Allah. Hidup kita dalam kontrolnya Allah. Hidup kita dalam pergerakannya, di dalam kekuasaannya Allah. Seperti dikatakan di dalam Kisah Rasul 17 ayat 28. Kita bergerak di dalam Allah. Apapun yang kita lakukan, kita ada di dalam Allah. Ada di dalam areanya Allah. Artinya kita dalam kontrolnya Allah, dalam kendalinya Allah. Dan mata Allah melihat apa yang saudara dan saya alami. Dia memandang kita, dia melihat kita. Saya percaya keadaan sesulit apapun, kalau kita berjalan dengan firman-Nya, artinya apa? Artinya saudara dan saya berjalan dengan Kristus sendiri. Sebab firman itu adalah Kristus sendiri. Saudara, aku tidak takut bahaya. Nah, di sini perkataan Daud yang saya katakan tadi ini perkataan iman. Artinya Daud berjalan dengan iman, Daud berjalan dengan firman-Nya, dan dia percaya walaupun dia berjalan dalam lembah kekelaman, berjalan dalam kegelapan yang secara mungkin manusia dia tidak bisa melihat lagi pertolongan, tidak lagi pengharapan. Karena dia berjalan dengan firman-Nya, dia percaya. Firman-Nya itu menjadi pelita bagi kakinya, menjadi terang bagi jalan hidupnya. Artinya apa? Walaupun dalam kekelaman, dalam kegelapan, dalam pergumulannya, Daud berjalan dalam firman-Nya yang menuntun dia, yang membawa dia ke dalam kemenangan demi kemenangan. Sebab di balik itu Allah sediakan kemenangan bagi Daud. Saya juga percaya kalau saudara dan saya berjalan dengan firman-Nya, di balik pergumulan saudara dan saya yang mungkin seperti tidak ada jalan keluar,
Di balik itu Tuhan siapkan kemenangan demi kemenangan. Sebab firman-Nya yang menuntun kita, membawa kita ke dalam kemenangan demi kemenangan. Nah saudara, aku tidak takut bahaya. Daud berkata demikian karena Daud percaya. Daud betul-betul kembali mengalami pemeliharaan Allah dalam hidupnya. Dan Tuhan nyata, Allah itu nyata tidak pernah meninggalkan Daud sendiri. Ini sesuatu yang luar biasa. Sehingga Daud katakan, aku tidak takut bahaya, artinya Daud percaya Allah tidak pernah meninggalkan Daud. Daud percaya Allah ada memimpin Daud. Daud percaya ada roh Allah, ada roh kudus di dalam hati Daud yang selalu menyertai Daud kemanapun Daud berada. Dimanapun Daud berada. Jadi Daud tahu dia tidak berjalan sendiri, tapi ada Allah menyertai dia. Immanuel, Allah beserta Daud. Kenapa Daud bisa seperti itu? Bisa berkata, aku tidak takut bahaya. Ini menunjukkan iman Daud yang besar. Iman Daud yang teguh. Saudara, pernah saya katakan dalam khotbah saya beberapa minggu yang lalu. Saya katakan semakin kapasitas jiwa saudara semakin besar. Iman yang Allah anugerahkan kepada saudara dan saya akan mengisi kapasitas daripada jiwa kita. Semakin besar kapasitas jiwa kita, iman itu akan semakin besar menutupi dan menguasai, memenuhi kapasitas itu sendiri. Nah, Daud punya kapasitas jiwa yang besar sekali. Sehingga dari kapasitas jiwa yang besar itulah iman yang ada pada Daud itu mengisi, memenuhi kapasitas jiwa daripada Daud. Dan itulah iman yang besar yang Daud miliki. Sehingga dengan iman yang besar itulah Daud berkata, aku tidak takut bahaya. Sekalipun saat itu mara bahaya ada di hadapannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi Daud bisa berkata demikian. Karena imannya yang besar, iman yang teguh. Selanjutnya saudara, di dalam ayat yang keempat Daud berkata, sebab engkau besertaku. Sebab engkau besertaku. Nah ini saudara, tadi saya katakan bahwa Daud percaya ketika Daud menghadapi pergumulan yang begitu berat, situasi yang tidak mungkin dia bisa hindari, situasi yang tetap harus dia hadapi. Daud percaya bahwa Allah tidak meninggalkan Daud. Bahwa Daud percaya ada Roh Kudus yang menyertai Daud, yang tidak pernah meninggalkan Daud. Daud percaya dia tidak sendiri, ada alam yang menyertai Daud. Sehingga firman Tuhan Daud katakan di ayat selanjutnya, sebab engkau besertaku, sebab engkau besertaku. Nah saudara, apakah kita bisa seperti Daud? Kalau kita seperti Daud, apapun masalahmu dan masalah saya, pergumulan apapun yang sudah dan saya hadapi. Mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah usaha, mungkin masalah pekerjaan, mungkin masalah keuangan, atau mungkin masalah kesehatan. Kalau sudah dan saya percaya, kalau sudah dan saya beriman kepada Kristus, kalau sudah dan saya berjalan dengan firman-Nya, kita percaya Dia beserta kita. Dia Immanuel. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19-20 firman Tuhan katakan apa saudara? Bahwa saudara dan saya sudah dibeli dengan harga yang mahal. Saya akan bacakan firman ini saudara. 1 Korintus pasal 6. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-19 dan 20. Demikian firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bisa berkata seperti Daud,
sebab engkau besertaku. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19-20 dengan sangat jelas sekali berkata bahwa kita ini baitnya Tuhan, rumahnya Tuhan. Roh Kudus ada di dalam diri kita. Roh Kudus yang diberikan Allah kepada kita. Dan dikatakan bahwa kita bukan milik kita lagi, tapi sudah milik Allah. Kepunyaannya Allah. Bahkan firman Tuhan katakan kita ini biji matanya Allah. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara dan saya miliknya Allah, apakah Allah akan membiarkan saudara dan saya binasa karena masalah? Apakah Tuhan akan biarkan kita mati dalam kesengsaraan? Apakah Tuhan biarkan kita terus ada di dalam penderitaan, di dalam masalah yang begitu berat, di dalam pergumulan demi pergumulan? Saya percaya. Yang tadi saya katakan di dalam awal khotbah saya, pemeliharaan Allah dalam bentuk penderitaan maupun dalam bentuk kelimpahan, di dalamnya ada padang rumput yang segar, ada air yang tenang, yang selalu Allah sediakan bagi saudara dan saya. Itu janji Allah. Itu bentuk pemeliharaan Allah yang sempurna bagi saudara dan saya. Pemeliharaan yang sangat indah, yang saudara dan saya harus terima dan alami, dan itu janjinya. Dan saya percaya bagi saudara dan saya yang berjalan dengan firman-Nya, pemeliharaan Allah dalam bentuk penderitaan atau dalam bentuk kelimpahan, tetap di dalamnya ada padang rumput yang segar, ada air yang tenang yang Allah sediakan bagi saudara dan saya. Nah, saudara yang kasih, sebab engkau besertaku. Di sini kembali Daud membuktikan imannya. Daud percaya pada saat dia dalam penderitaan atau masalah, Daud percaya tanpa seizin Tuhan itu semua tidak akan terjadi. Tanpa seizin Tuhan itu semua tidak akan terjadi. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, seperti tadi saya katakan di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20, bahwa hidup saudara dan saya sudah menjadi milik Allah, sudah dibeli dan lunas dibayar oleh darah Yesus. Dan firman Tuhan katakan saudara dan saya ini rumahnya Tuhan, baitnya Allah, baitnya Roh Kudus. Nah, artinya saudara, ketika Tuhan izinkan penderitaan atau pergumulan masalah atau sakit penyakit, kesedihan, kedukaan dan lain sebagainya, kalau Allah izinkan, tujuannya apa? Tujuannya agar saudara dan saya, kerohanian saudara dan saya akan semakin berkualitas, akan semakin bertumbuh. Yang seperti dulu saya katakan, kapasitas jiwa kita akan semakin besar. Hanya bisa diperoleh dengan rohani yang bertumbuh, rohani yang semakin besar, rohani yang semakin dewasa, tidak bayi lagi. Nah, salah satu pertumbuhan rohani selain daripada firman Tuhan, yang kedua adalah apa? Lewat progres, lewat proses rohani saudara dan saya. Artinya pergumulan masalah yang saudara dan saya alami atau Daud alami, kalau Allah itu izinkan, tujuannya agar rohani saudara dan saya semakin dewasa, semakin berkualitas. Itu tujuan Allah. Sehingga Daud katakan, sebab engkau besertaku. Daud percaya apa yang dia alami itu semua seizin Allah. Tanpa seizin Allah tidak mungkin Daud mengalami itu. Nah, saudara yang kasih, Daud percaya walaupun dalam penderitaan dia tetap ada bersama Allah. Nah, ini yang menjadi kekuatan buat Daud. Saudara, ini menjadi sesuatu yang penting buat saudara dan saya. Yang seharusnya ketika saudara dan saat ini dan saya mengalami masalah atau penderitaan apapun atau pergumulan apapun, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu bimbang, kita tidak perlu bersungut-sungut. Sebab kita harus tahu ada Allah beserta saudara dan saya. Ada Allah yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Karena kita adalah rumahnya Tuhan. Roh Kudus, pribadi Allah yang ketiga, itu ada di dalam hati kita. Tinggal di dalam diri kita.
Dia tidak akan membiarkan rumahnya ini rusak. Dia tidak akan membiarkan rumahnya ini hancur. Dia tidak akan membiarkan rumahnya ini dirusak oleh roh-roh jahat. Dia akan pelihara, dia akan jaga semua itu. Walaupun masalah kadang Tuhan izinkan. Tapi itu tujuannya untuk membuat saudara rohani, saudara dan saya semakin bertumbuh, semakin dewasa, semakin kuat di dalam Tuhan. Saudara, lalu selanjutnya firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 23. Mazmur 23 ayat yang keempat. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dikatakan gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara, Daud katakan gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kalau kita baca kalimat ini saudara, ini kalimat yang sedikit agak gimana ya, apakah betul Tuhan bawa gada atau tongkat? Nah ini gambaran yang Daud perumpamakan tentang Allah yang ada bersama Daud. Karena Daud begitu intim dengan Allah saudara. Sehingga Daud dikatakan dia sahabatnya Allah. Saudara, kita tahu sebelum Daud diangkat menjadi raja, dia adalah seorang gembala. Gembala domba dan kambing yang mengembalakan setiap hari. Nah, Daud sebagai seorang gembala, ketika dia mengembalakan domba-dombanya, dia tidak dengan tangan kosong. Dia selalu membawa gada dan dia selalu membawa tongkat. Ada dua yang dia pegang, gada dan tongkat. Nah saudara, gada dan tongkat yang Daud bawa selalu ketika dia mengembalakan kambing domba, ini untuk apa saudara? Saudara tahu ini untuk melindungi Daud dan juga melindungi domba-domba yang dia gembalakan saudara. Gada itu ukurannya kurang lebih antara 50 sampai 60 cm. Panjangnya gada itu antara 50 sampai 60 cm, kurang lebih saudara. Enggak lebih dari 60 cm. Dan gada itu ujungnya itu kecil saudara. Ya seperti mic ini saudara. Seperti mic ini, kecil lalu membesar. Ya seperti pukulan bisbol saudara, seperti itu kira-kira. Nah itu gada untuk apa saudara? Gada yang panjangnya kurang lebih 50-60 cm, yang seperti pemukul bisbol atau seperti mic ini, kecil pegangannya tapi semakin besar ke atasnya. Nah ini untuk memukul, untuk menghalau binatang buas kalau mau menyerang Daud. Mau menyerang binatang domba-dombanya. Jadi gada itu untuk memukul, untuk menghalau binatang buas yang akan mengganggu Daud, keselamatan Daud atau keselamatan daripada domba-dombanya. Nah kalau tongkat gembala itu kurang lebih panjangnya semeter 80 sampai 2 meter saudara. Itu panjangnya. Lalu di ujung tongkat itu melengkung saudara, seperti ada huruf U. Seperti ini saudara. Nah itu tongkat itu tugasnya, fungsinya untuk apa? Tongkat itu fungsinya untuk mengarahkan domba-domba agar berjalan sesuai jalur yang dia tentukan. Tidak menyimpang ke kiri dan kanan. Dan ketika si domba-domba itu menyimpang ke kiri atau ke kanan, tongkat itu dengan yang lengkungan atasnya itu yang akan menggait leher domba itu kembali ke jalurnya. Agar tetap berjalan dalam jalur yang sudah Daud tentukan. Itu fungsi tongkat saudara. Nah saudara, Daud berani menggambarkan tentang Allahnya Daud. Sehingga Daud katakan apa? Gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Daud bisa gambarkan sesuatu yang luar biasa. Kenapa saya katakan Daud menggambarkan sesuatu yang luar biasa? Sebab Daud sendiri sebagai seorang gembala, dia betul-betul mengalami. Dia sendiri yang pegang kendali pada saat dia menjadi gembala. Dengan gadanya, dengan tongkatnya, dia merasa aman. Dia merasa begitu percaya diri untuk melindungi domba-dombanya. Dan itu pengalaman yang Daud alami dari hari ke hari. Sehingga ketika dia diperhadapkan dengan singa, dengan binatang buas apapun,
dia menghalaunya dengan gada dan tongkat itu. Sehingga dia gambarkan Allahnya itu, yaitu Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dia katakan apa? Gadamu dan tongkatmu yang menghibur aku. Saudara, kalau bicara gada, itu bicara apa saudara? Itu bicara mengenai Daud menggambarkan gada itu bahwa ini adalah pembelaan Allah terhadap Daud. Pembelaan Allah terhadap Daud. Pembelaan dalam bentuk apa? Pembelaan dalam bentuk firman-Nya. Kenapa pembelaan dalam bentuk firman-Nya? Saudara, tadi saya katakan, Daud berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan hidupku. Jadi firman itu yang menjadi pegangan Daud. Daud selalu berjalan dengan firman-Nya. Daud percaya kepada firman-Nya. Nah, ini maksudnya saudara. Artinya apa? Artinya Daud menggambarkan itu dengan gada. Artinya Allah bertanggung jawab dengan firman-Nya. Allah membuktikan dengan firman-Nya. Barang siapa yang berjalan dengan firman-Nya, Allah menjamin akan ada perlindungan Tuhan. Ini maksudnya saudara. Gada itu bicara Allah yang membuktikan bahwa ketika orang percaya berjalan dengan firman-Nya. Nah, ini artinya Allah akan menjaga. Allah akan menjamin perlindungan ini bagi orang yang berjalan dengan firman-Nya. Orang yang berjalan firman-Nya sama dengan dia berjalan bersama Allah. Orang yang berjalan dengan firman-Nya sama juga berjalan dengan Kristus, Yesus. Kenapa saya katakan demikian saudara? Nah, di dalam Yohanes pasal 1, ya, dikatakan ayat 1 sampai 3 dikatakan bahwa pada mulanya firman. Firman itu bersama Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, lalu di dalam ayat 14 dari Yohanes pasal 1, firman itu telah menjadi manusia. Siapa? Yesus Kristus. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi firman itu adalah Kristus sendiri. Artinya kalau saudara dan saya tetap hidup berjalan dalam firman-Nya, sebetulnya kita berjalan bersama Kristus, yang adalah firman yang telah menjadi manusia. Saudara, gada adalah pembelaan Allah tentang firman-Nya. Allah akan menyatakan pembelaannya ketika manusia atau orang percaya, saudara dan saya, Daud berjalan dengan firman-Nya, artinya Allah menjamin ada perlindungan Allah yang sempurna. Nah, selanjutnya saudara yang kasih dalam Tuhan, dikatakan bahwa tongkat, tadi saya katakan ada tongkat, Daud selalu memegang gada sama tongkat. Nah, tongkat itu saudara, ya, itu melengkung, ya, atasnya huruf U, tingginya kurang lebih 2 meter. Nah, tongkat ini yang untuk menghalau, mengarahkan jalannya domba tetap berjalan dalam jalan yang sudah Daud tentukan agar tidak tersesat, seperti itu, ya. Nah, jadi tongkat ini bicara apa? Tongkat ini di sini bicara mengenai pemeliharaan akan domba-dombanya sehingga tetap dalam kontrolnya Daud. Saudara, tadi Daud katakan gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Artinya apa? Daud selalu percaya bahwa tongkatnya Allah itu tetap yang akan senantiasa menjamin Daud berjalan dalam kehendak Allah. Saudara, kalau saudara dan saya berjalan selalu dengan firman Tuhan, berarti saudara dan saya hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kalau saudara dan saya berjalan dengan firman-Nya, artinya apa? Saudara dan saya berjalan bersama Allah. Kalau saudara dan saya berjalan dengan firman Allah, artinya apa? Ada Allah beserta saudara dan saya. Sehingga walaupun saudara dan saya saat ini mungkin menghadapi banyak masalah dan pergumulan apapun, kita tahu, sekali lagi saya katakan kita dalam keadaan zaman yang serba susah, akibat dari dampak COVID-19, semua kena dampak baik dalam hal ekonomi, usaha, pekerjaan, semua kena dampaknya. Tapi percayalah saudara, apapun yang terjadi saat ini, saudara tidak sendiri. Saya pun mengalaminya. Tapi saudara dan saya harus percaya, kalau kita berjalan dalam firman Tuhan, di mana firman-Nya itu yang akan menjamin saudara dan saya, yang akan membuktikan bahwa orang yang berjalan dengan firman-Nya akan dibawa ke dalam kemenangan demi kemenangan. Orang yang berjalan dengan firman-Nya artinya berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Kalau saudara dan saya berjalan dengan firman-Nya sesuai dengan kehendak Allah,
Saya percaya apapun yang ada di hadapan saudara dalam kehidupan ini, saya percaya ada tangan Allah yang selalu memegang saudara dan saya. Dan Allah menjamin kemenangan demi kemenangan yang tetap Allah sediakan bagi saudara dan saya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Untuk minggu depan nanti kita masuk ke ayat yang kelima. Nah saudara, kita satukan hati kita dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Firman yang sederhana ini, biarlah menjadi satu kebenaran bagi kami, yang akan mengingatkan kami, yang akan menyadarkan kami, bahwa kami kalau berjalan dengan firman-Mu, Engkau sendiri yang menjamin bahwa Engkau ada bersama kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa buat firman pada pagi hari ini. Meteraikan ini dalam setiap hati kami. Roh Kudus tolong kami, agar betul-betul dalam hidup kami mulai saat ini, kami tetap berjalan dalam firman Tuhan. Sebab kami percaya ketika kami berjalan dalam firman-Mu Tuhan, Allah beserta kami. Allah yang menjamin, Allah yang akan menjamin ada perlindungan yang daripada Allah bagi setiap kami. Bapa, terima kasih, kami percaya kemenangan demi kemenangan Engkau akan berikan bagi kami semua. Dan kami akan melihat bahwa Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan adalah Allah yang berkuasa, Allah yang memegang kendali, Allah yang memegang kontrol atas semua ciptaannya yang ada di seluruh alam semesta ini. Bapa, terima kasih buat semua ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sebelum kita masuk, kita nyanyikan satu lagu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, perjamuan kudus ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang sudah percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus dan sudah bertobat. Anak-anak, jangan mengambilnya. Sebelum kita makan dan minum perjamuan ini, mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Mungkin dalam hari-hari terakhir ada banyak perkara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang telah kita lakukan. Dengar firman Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan ini, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan itu. Saudara, kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Kau beri kesempatan untuk kami saat ini boleh duduk semeja sehidangan dengan Engkau, di mana kami boleh makan roti perjamuan-Mu dan kami boleh minum anggur perjamuan-Mu sebagai lambang persekutuan dengan tubuh-Mu, persekutuan-Mu dengan firman-Mu, juga lambang persekutuan dengan darah-Mu yang telah menebus kami, yang telah memeteraikan kami. Kami bersyukur Bapa untuk perjamuan ini, di mana dalam perjamuan ini kudus ini juga lah di mana kami boleh kembali memperingati kasih dan pengorbanan-Mu, pendamaian yang Kau berikan bagi setiap kami, sehingga kami boleh memperoleh hidup yang kekal, kami boleh memperoleh keselamatan, kami boleh menerima pengampunan yang daripada Engkau. Bapa, terima kasih, dan ampuni Bapa saat ini akan semua dosa dan kesalahan yang kami perbuat dalam hidup ini. Kami sadar dan kami mau akui dengan jujur di hadapan Engkau betapa banyaknya dosa dan kesalahan yang kami perbuat dalam hidup ini. Ampuni Bapa akan semua salah dan dosa
yang kami perbuat dalam hidup ini ampuni. Kami percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja ada pengampunan. Kuasa darah Tuhan Yang Sang Kudus yang mengampuni dosa dan kesalahan kami dan menyucikan kami dari segala yang jahat. Terima kasih Bapa, dan saatnya kami siap untuk semeja sidang dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita angkat roti tinggi-tinggi. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sudah yang kasih dalam Tuhan, mari kita pegang cawan di tangan kanan dan kita angkat tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur Bapa, di mana kami boleh semeja sidang, kami boleh makan rotimu sebagai lambang persekutuan dengan firman-Mu, persekutuan dengan tubuh-Mu. Kami boleh minum anggur perjamuan-Mu sebagai lambang persekutuan dengan darah yang tercurah di atas kayu salib. Darah itu juga yang menebus kami, yang membuat kami layak, dan kami boleh mewarisi kerajaan surga dalam hidup ini. Dapat terima kasih buat semua ini. Kami mengucap syukur buat perjamuan ini. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita satukan hati kita. Kita akan tutup ibadah kita dengan satu pujian, sebab Kau besar. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari bangkit berdiri, buka hatimu dan angkat kedua tanganmu.
Terimalah berkat daripada Allah Bapa dan Allah Anak dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, mulai hari ini sampai Tuhan datang yang kali kedua. Yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.